ya, kunci utamanya adalah komitmen dan keteladanan dari pimpinan perusahaan, dalam hal ini komisaris dan direksi perusahaan beserta jajaran pimpinan lainnya. Yang kedua, konsistensi dalam melaksanakan apa yang sudah disepakati dan dilaksanakan dalam implementasi GCG. Yang ketiga, efektivitas pelaksanaan GCG itu sendiri direview, ditelaah, dievaluasi secara berkala. Bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, bisa tahunan. Saya kira itu kunci utama. Yang pertama adalah penerapan atau pembangunan sistem, ya. Sistem pengendalian perusahaan seperti apa, operasi perusahaan seperti apa, proses pengambilan keputusan untuk hal-hal penting dirinci, bagaimana jalannya, pada siapa, harus disetujui oleh siapa, mengenai apa, dan seterusnya. Kemudian tahap kedua adalah implementasi itu semua. Semua harus melaksanakan apa yang sudah disepakati dan dituliskan. Jadi semua yang dituliskan dilaksanakan. Kemudian kalau di dalam pelaksanaannya ada hal-hal baru, segera laporkan, tuliskan lagi. Nah, kemudian apa yang dituliskan itu dilaksanakan. Terus dari waktu ke waktu diimplementasikan, dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Kalau misalnya ada yang harus dikoreksi. Setelah dikoreksi, dimasukkan lagi menjadi aturan atau pedoman, dan itu yang dilaksanakan kemudian. Tantangan pertama adalah konsistensi, komitmen, dan keteladanan dari pimpinan. Ya, bagaimana mengatasinya? Ya sering-sering mengingatkan. Harus ada sesi-sesi pengingatan kepada semua orang, semua pihak, termasuk atau terutama pimpinan perusahaan, agar supaya komitmen dan keteladanannya tidak berubah. Dan itu harus kita usahakan konsisten dan berlanjut. Ada dua, ada bisa lakukan self-assessment, assessment oleh internal, oleh kita sendiri, bisa juga mengundang pihak ketiga untuk melakukan independent assessment. Jadi assessmentnya dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pengalaman dan kompetensi mereka dibandingkan dengan perusahaan lain, dan biasanya itu akan lebih efektif, lebih jernih, dan lebih objektif. Tahap pertama adalah mengecek dan menilai apakah hal-hal yang sudah ditetapkan di dalam pedoman GCG itu sudah dilakukan atau sudah ada. Misalnya manual kerja Dewan Komisaris dan Direksi sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, sudah dilaksanakan atau belum? Ketentuan rapat misalnya sebulan sekali direksi, rapat pimpinan, sudah dilaksanakan atau belum? Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sudah dilakukan secara berkala atau tidak? Kemudian laporan rapat komisaris sendiri bagaimana? Terus ke bawahnya juga begitu, rapat evaluasi di tingkat kepala di bawah direksi seperti apa? Itu dicek satu persatu, sudah dilakukan belum, sudah ada atau belum, banyak lagi. Kemudian baru tahap kedua adalah survei. Survei bisa survei kepuasan, bisa survei efektivitas pelaksanaan GCG. Itu bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga ya kita meminta input dari semua pemangku kepentingan, dari karyawan, dari staf, dari rekanan, dari mitra usaha, dan dari pihak-pihak lain yang punya kepentingan. Ya, nomor satu evaluasi. Hasil evaluasi itu menjadi bahan masukan guna perbaikan pedoman GCG dan perbaikan pelaksanaannya. Nah, perbaikan pelaksanaan itu kita evaluasi lagi, terus saja.
ini tidak akan pernah sempurna, terus kita perbaiki sesuai dengan kemajuan dan perkembangan yang ada di lingkungan bisnis.